Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik pada pekan ke-11 perkuliahan manajemen rumah sakit syariah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai akses pelayanan dan kontinuitas syariah. Seperti yang dijelaskan pada perkuliahan sebelumnya, bahwa pelayanan rumah sakit saat ini berorientasi kepada pasien. Asuhan yang dilaksanakan oleh rumah sakit melibatkan banyak profesi, banyak prosedur, dan juga melibatkan banyak unit. Oleh karena itu, rumah sakit harus mempertimbangkan bahwa asuhan yang dilaksanakan di rumah sakit merupakan bagian dari suatu sistem pelayanan yang terintegrasi, dan juga harus membangun kontinuitas pelayanan. Berikut merupakan alur dalam pelayanan rumah sakit, di mana pelayanan yang akan dibahas pada perkuliahan ini adalah pelayanan rawat inap. Pasien masuk melalui tempat penerimaan rumah sakit, di mana tempat penerimaan rumah sakit bisa berasal dari rawat jalan, bisa juga berasal dari instalasi gawat darurat. Baik di rawat jalan maupun instalasi gawat darurat, pasien dilakukan pemeriksaan awal atau asesmen awal. Jika hasil dari pemeriksaan awal didapatkan bahwa pasien harus menjalani rawat inap dan sumber daya di rumah sakit dapat mengobati pasien, maka pasien akan mendapatkan surat rekomendasi untuk rawat inap. Jika pasien harus menjalani rawat inap, akan tetapi sumber daya di rumah sakit tidak dapat merawat pasien, maka pasien dirujuk ke rumah sakit lain atau ke fasilitas lain yang lebih lengkap. Setelah itu, pasien masuk ke tempat pendaftaran rawat inap untuk mencari ruangan. Jika ruangan tersedia, maka pasien akan masuk ke ruang rawat inap. Akan tetapi jika ruangan tidak tersedia atau penuh, maka pasien akan dirujuk ke rumah sakit lain. Selanjutnya, pasien masuk ke ruang rawat inap. Pasien di sini akan dirawat sesuai dengan kondisi masalah pasien. Pembagian rawat inap bisa dibagi berdasarkan kelas dan juga berdasarkan masalah kesehatan pasien. Misalnya ruang rawat inap bedah, ruang rawat inap penyakit dalam, dan instalasi care unit ataupun yang lainnya. Saat masuk ruang rawat inap, pasien dilakukan pemeriksaan kembali atau asesmen ulang, di mana tujuannya untuk membuat rencana asuhan dan juga rencana pulang atau discharge planning. Selama dirawat, kondisi pasien dievaluasi dan dimonitor. Jika ada perbaikan, maka pasien dapat keluar rumah sakit untuk pulang ke rumah. Akan tetapi, jika tidak ada perbaikan atau mengalami perburukan, maka pasien bisa jadi tetap dirawat di rumah sakit atau pindah ke unit lain, misalnya asalnya dirawat di ruang perawatan penyakit dalam, akan tetapi karena mengalami perburukan, pasien dipindahkan ke instalasi care unit, atau bisa juga dirujuk keluar rumah sakit. Selama proses tersebut, pelayanan yang didapatkan pasien di setiap tempat harus terintegrasi dan juga berkesinambungan, dari mulai datang sampai pulang atau bahkan sampai dirujuk. Berdasarkan hal tersebut, maka topik pembahasan pada sesi ini terbagi menjadi proses penerimaan pasien ke rumah sakit, kemudian pendaftaran, kemudian kesinambungan pelayanan, lalu pemulangan dari rumah sakit dan tindak lanjut, lalu rujukan pasien, dan yang terakhir adalah transportasi. Yang pertama adalah mengenai proses penerimaan pasien ke rumah sakit atau screening. Rumah sakit menetapkan regulasi tentang penerimaan pasien di rawat inap atau pemeriksaan pasien di rawat jalan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan yang telah diidentifikasi sesuai dengan misi serta sumber daya rumah sakit yang ada. Prosedur penerimaan memuat nilai-nilai Islam. Pasien yang masuk ke rumah sakit dilakukan screening, di mana screening ini dilakukan melalui kriteria triase, di mana triase merupakan sebuah metode untuk memilah-milah pasien berdasarkan tingkat kegawat daruratan pasien, atau bisa juga melalui pengamatan atau observasi, atau melalui hasil pemeriksaan fisik, kondisi kejiwaan, pemeriksaan laboratorium, atau diagnostik imaging seperti ronsen atau CT scan sebelumnya. Proses screening dapat dilakukan di tempat pasien, di ambulans, atau ketika pasien datang ke rumah sakit. Pada proses ini, boleh melakukan proses pemeriksaan penunjang spesifik untuk menentukan apakah pasien diterima atau tidak. Misal seperti dalam kondisi sekarang, untuk rumah sakit yang tidak memiliki ruang isolasi untuk pasien COVID-19, rumah sakit boleh melakukan pemeriksaan screening COVID-19 untuk memastikan apakah pasien diterima atau dirujuk ke rumah sakit lain. Bila rumah sakit mempunyai kemampuan menyediakan pelayanan yang dibutuhkan, serta konsisten dengan misi dan kemampuan pelayanannya, maka dipertimbangkan untuk menerima pasien rawat inap atau pasien rawat jalan. Keputusan untuk mengobati, mengirim, atau merujuk dibuat setelah ada evaluasi hasil screening. Jika selama hasil belum ada, maka pasien tidak boleh dirawat, dipindahkan, atau bahkan dirujuk. Pasien darurat sangat mendesak atau pasien yang membutuhkan pertolongan segera diidentifikasi menggunakan proses triase berbasis bukti untuk memprioritaskan kebutuhan pasien yang mendesak dengan mendahulukan dari pasien yang lain. Pada proses admisi pasien rawat inap, dilakukan screening kebutuhan pasien untuk menetapkan pelayanan preventif, paliatif, kuratif, dan rehabilitatif yang diprioritaskan berdasarkan atas kondisi pasien. Pasien diberitahu jika ada penundaan dan keterlambatan pelayanan antara lain akibat kondisi pasien atau jika pasien harus masuk dalam daftar tunggu.
Dan pasien juga harus diberi informasi, alasan dan sebab mengapa terjadi penundaan atau kelambatan atau harus menunggu serta diberitahu tentang alternatif yang tersedia. Ketentuan ini berlaku bagi pasien rawat inap dan juga rawat jalan. Pembahasan kedua adalah mengenai pendaftaran. Rumah sakit menetapkan regulasi yang mengatur proses pasien masuk rumah sakit, yang terdiri dari proses pendaftaran rawat inap, rawat jalan, dan juga gawat darurat. Lalu yang kedua adalah proses penerimaan pasien dari unit gawat darurat ke unit rawat inap. Lalu yang ketiga, proses menahan pasien untuk observasi. Proses tersebut meliputi kasus gawat darurat di mana pasien mengalami kondisi yang mengancam jiwa. Pasien harus diobservasi sampai kondisinya stabil atau sampai terlepas dari kondisi mengancam jiwa. Pelaksanaan proses mengelola pasien bila tidak tersedia tempat tidur pada unit yang dituju maupun di seluruh rumah sakit. Dan terakhir, seluruh staf, baik dari petugas medis yang menangani pasien sampai ke petugas pendaftaran dan petugas keamanan, harus memahami dan melaksanakan semua proses sesuai dengan regulasi. Lalu selanjutnya, seiring dengan perkembangan teknologi, maka rumah sakit harus mementingkan pelaksanaan sistem pendaftaran rawat jalan dan juga rawat inap secara online. Saat diputuskan rawat inap, dokter yang memutuskan rawat inap memberikan informasi tentang rencana asuhan yang diberikan, hasil yang diharapkan, termasuk penjelasan oleh petugas pendaftaran tentang perkiraan biaya yang harus dibayarkan oleh pasien atau keluarga. Penjelasan yang diberikan harus dapat dipahami oleh pasien dan keluarga untuk membuat keputusan. Berikutnya, rumah sakit menerapkan proses untuk mengelola alur pasien di seluruh rumah sakit. Pengelolaan alur pasien sangat penting untuk mencegah penumpukan pada unit-unit tertentu, terutama di tempat penerimaan pasien rumah sakit seperti ruang gawat darurat. Asuhan dan observasi yang terlalu lama di gawat darurat akan mengakibatkan penumpukan terlalu banyak di ruang gawat darurat, yang mengakibatkan pasien tidak dapat tertangani. Begitu juga dengan rawat inap. Penundaan asuhan di rawat inap akan mengakibatkan pasien lama untuk keluar dari ruang rawat inap, yang berimbas pada pasien di gawat darurat tidak dapat masuk ke ruang rawat inap, yang berakhir dengan penumpukan pasien di gawat darurat. Pengelolaan regulasi alur pasien yang efektif dapat mengurangi penundaan asuhan kepada pasien sehingga dapat meminimalisir risiko penumpukan pasien. Komponen dari pengelolaan alur pasien terdiri dari 1. Ketersediaan tempat tidur rawat inap. Lalu yang kedua, perencanaan fasilitas alokasi tempat, peralatan, utilitas, teknologi medis, dan kebutuhan lain untuk mendukung penempatan sementara pasien. Kemudian, perencanaan tenaga untuk menghadapi penumpukan pasien di berbagai lokasi sementara atau pasien yang tertahan di unit darurat. Lalu, alur pasien di daerah menerima asuhan, tindakan dan pelayanan seperti unit rawat inap, laboratorium, kamar operasi, radiologi, dan unit pasca anestesi. Kemudian berikutnya efisiensi pelayanan non-klinis penunjang asuhan dan tindakan kepada pasien seperti kerumah tanggaan dan juga transportasi. Lalu berikutnya pemberian pelayanan rawat inap sesuai dengan kebutuhan pasien. Akses pelayanan yang bersifat mendukung seperti pekerja sosial, keagamaan atau bantuan spiritual dan juga sebagainya. Rumah sakit menetapkan regulasi tentang kriteria yang ditetapkan untuk masuk rawat di pelayanan spesialistik atau pelayanan intensif. Contohnya untuk pelayanan spesialistik adalah unit luka bakar, transportasi organ. Sedangkan unit intensif meliputi HCU, ICU, ICCU, PICU, dan NICU. Kriteria masuk dan keluar pelayanan spesialistik dan intensif berdasarkan atas kriteria prioritas, dan juga berdasarkan kepada diagnostik, kemudian parameter objektif, kriteria berbasis fisiologi atau fungsi tubuh manusia, dan juga berbasis kepada kualitas hidup pasien. Di mana di sini digunakan untuk masuk dari unit di dalam atau di luar rumah sakit. Staf yang kompeten dan berwenang dari unit spesialistik dan intensif terlibat dalam menentukan kriteria. Kesinambungan pelayanan dapat dilaksanakan dengan melaksanakan asuhan pasien terintegrasi yang berpusat kepada pasien, di mana asuhan pasien yang terintegrasi mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, keterlibatan dan juga pemberdayaan pasien dan juga keluarga. Lalu yang kedua, profesional pemberi asuhan atau PPA bekerja sebagai tim interdisiplin dengan kolaborasi interprofesional. PPA terdiri dari multidisiplin dan juga multiprofesi. Agar kolaborasi antar PPA dapat terlaksana, maka perlu dibantu oleh sebuah panduan, seperti panduan praktik klinis, panduan asuhan profesional pemberi asuhan, alur klinis atau clinical pathway yang terintegrasi, kemudian berdasarkan protokol, prosedur, standing order, dan juga CPPT atau catatan perkembangan pasien terintegrasi. Lalu berikutnya, dokter penanggung jawab atau DPJP bertindak sebagai ketua tim PPA atau clinical leader. DPJP adalah seorang dokter spesialis yang menangani pasien langsung. Seperti penjelasan pada perkuliahan sebelumnya, seorang pasien bisa ditangani lebih dari satu spesialis.
Oleh karena itu, dipilih satu orang spesialis yang bertindak sebagai DPJP. Untuk rumah sakit tipe D, DPJP bisa jadi seorang dokter umum. Kemudian berikutnya adalah perencanaan pemulangan pasien atau P3 atau disebut dengan discharge planning yang terintegrasi. Penyusunan P3 dimulai saat pasien baru masuk ruang rawat inap atau pada saat pasien dilakukan asesmen awal rawat inap. Tentu saja dalam menyusun P3 membutuhkan waktu yang panjang. Oleh karena itu, P3 harus selesai dalam waktu 24 jam setelah perawatan. Untuk mengidentifikasi pasien yang membutuhkan P3, maka rumah sakit harus menetapkan mekanisme dan kriteria, seperti usia, apakah pasien bisa bergerak atau tidak, perlu bantuan peralatan medis atau tidak, membutuhkan keperawatan terus-menerus atau tidak, dan apakah dapat melakukan kegiatan sehari-hari atau tidak. Perencanaan pemulangan pasien termasuk perencanaan edukasi dan juga pendidikan pasien dan keluarga agar dapat mandiri untuk menangani diri sendiri meski sudah keluar dari rumah sakit. Contoh, pasien yang dirawat karena kencing manis atau diabetes mellitus tipe 2, saat dirawat keluarga pasien perlu diedukasi tentang cara penggunaan obat dan juga tentang bagaimana asupan gizi pasien di rumah. Kemudian berikutnya mengenai asuhan gizi yang terintegrasi. Lalu yang berikutnya mengenai keterlibatan manajer pelayanan pasien atau case manager. Sama pasien mendapatkan asuhan di rumah sakit melibatkan banyak profesi, banyak sumber daya, serta banyak unit kerja. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa asuhan yang didapatkan pasien dari awal masuk sampai pulang berjalan secara berkesinambungan, maka perlu dibantu pengelolaannya oleh manajer pelayanan pasien atau case manager. Case manager bisa seorang dokter atau perawat yang tidak terlibat langsung memberikan asuhan kepada pasien. Artinya, case manager bukan bagian dari PPA. Case manager mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut. 1. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan asuhan pasien. Lalu yang kedua, mengoptimalkan terlaksananya pelayanan berfokus pada pasien. Lalu yang ketiga, mengoptimalkan proses reimbursement. Lalu berikutnya, asesmen untuk manajemen pelayanan. Lalu berikutnya, perencanaan untuk manajemen pelayanan pasien. Lalu berikutnya untuk komunikasi dan koordinasi. Lalu berikutnya untuk edukasi dan advokasi. Lalu berikutnya untuk kendali mutu dan juga biaya pelayanan pasien. Lalu yang terakhir, rumah sakit membekali pasien dengan nilai-nilai Islami dari mulai masuk sampai pulang. Berikutnya mengenai pemulangan dari rumah sakit dan tindak lanjut. Saat pasien masuk ke perawatan rawat inap, pasien dilakukan evaluasi terus-menerus untuk melihat apakah pasien perlu dirujuk ke praktisi kesehatan di luar rumah sakit, perlu dipindahkan ke unit pelayanan lain di dalam rumah sakit, atau pulang ke rumah. DPJP dan PPA yang bertanggung jawab dalam memberikan asuhan kepada pasien menentukan kesiapan pasien keluar dari rumah sakit berdasarkan atas kebijakan, kriteria, dan indikasi rujukan yang ditetapkan oleh rumah sakit. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi proses pemulangan pasien atau discharge. Selain itu, perlu direncanakan mengenai kesinambungan asuhan di mana pasien dinilai apakah memerlukan rujukan ke spesialis lain atau misalnya rehabilitasi fisik untuk mengembalikan fungsi tubuh atau usaha preventif selama di rumah supaya pasien tidak kembali sakit. Perencanaan kesinambungan asuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pemulangan pasien. Pasien rawat inap yang sudah siap untuk keluar dari rumah sakit dibuatkan ringkasan pasien pulang atau discharge summary. Ringkasan pasien pulang dibuat oleh DPJP yang berisikan tentang riwayat kesehatan pasien, hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan diagnostik selama pasien dirawat, indikasi pasien dirawat, diagnosis serta adanya penyakit penyerta lain, lalu prosedur terapi dan tindakan yang telah dikerjakan, kondisi kesehatan pasien saat akan pulang dari rumah sakit, apakah sudah sembuh atau belum sembuh, serta instruksi dan tindak lanjut pasien setelah pasien pulang ke rumah, seperti obat yang perlu dibawa pulang, waktu kontrol ke rumah sakit, atau rujukan ke fasilitas kesehatan lain. Pasien yang keluar dari rumah sakit atas permintaan sendiri tetap mengikuti proses pemulangan pasien dan dibuatkan ringkasan pasien pulang. Terakhir adalah dokumentasi rumah sakit yang berisi mengenai alasan pasien keluar dari rumah sakit, apakah permintaan sendiri, menolak asuhan medis atau tidak melanjutkan program pengobatan, atau karena sudah sembuh. Pasien dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan lain berdasarkan atas kondisi pasien dalam rangka asuhan yang berkesinambungan. Pasien dirujuk ketika rumah sakit tidak dapat memenuhi kebutuhan pasien, seperti ruangan perawatan yang tidak tersedia, pelayanan spesialis yang tidak ada, pemeriksaan penunjang yang tidak ada, atau bahkan tindakan pengobatan yang tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi tentang rujukan. Kedua, rujukan pasien harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasien. Ketiga, saat akan merujuk pasien, rumah sakit harus memastikan bahwa fasilitas kesehatan yang dirujuk dapat memenuhi kebutuhan pasien. Dalam proses rujukan, rumah sakit harus memastikan bahwa ada staf yang bertanggung jawab dalam pengelolaan rujukan, termasuk staf untuk memastikan pasien diterima di rumah sakit rujukan yang dapat memenuhi kebutuhan pasien. Selama dalam proses rujukan, ada staf yang kompeten sesuai dengan kondisi pasien yang selalu memonitor dan mencatatnya dalam rekam medis.
Kemudian, dalam proses rujukan ini juga dilakukan identifikasi kebutuhan obat, bahan medis habis pakai, alat kesehatan, dan peralatan medis yang dibutuhkan selama proses rujukan. Dalam proses pelaksanaan rujukan, ada proses serah terima pasien antara staf pengantar dan juga yang menerima. Terakhir, baiknya ada kerjasama antara rumah sakit yang merujuk dan juga rumah sakit yang dirujuk. Berikutnya mengenai transportasi. Pertama, rumah sakit menetapkan regulasi tentang transportasi dalam proses merujuk, memindahkan, atau pemulangan, baik untuk pasien rawat inap, rawat jalan, dan juga gawat darurat. Proses merujuk, memindahkan, dan memulangkan pasien membutuhkan pemahaman tentang kebutuhan transport pasien. Misalnya, pasien dari unit pelayanan kronik atau pusat rehabilitasi mengalami perburukan kondisi yang tiba-tiba, yang membutuhkan perawatan gawat darurat di rumah sakit, atau pasien perlu berkonsultasi dengan dokter spesialis di unit rawat jalan, sehingga pasien memerlukan transportasi dari rumah ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans atau jenis kendaraan lain. Setelah selesai, pasien mungkin minta bantuan transport untuk kembali ke rumahnya atau fasilitas lain. Pada situasi lain, misalnya, pasien mengemudi kendaraannya sendiri menuju ke rumah sakit untuk mendapatkan tindakan, yang kemudian karena tindakan tadi mengganggu kemampuannya untuk mengemudi sendiri untuk pulang. Contohnya seperti operasi mata, prosedur yang memerlukan sedasi, dan juga sebagainya. Rumah sakit bertanggung jawab untuk melakukan asesmen atau penilaian kebutuhan transport pasien dan memastikan pasien mendapat transportasi yang aman, di mana kondisi kendaraannya prima, serta terbebas dari infeksi. Jenis kendaraan untuk transportasi itu berbagai macam, bisa jadi berbentuk ambulan atau kendaraan lain milik rumah sakit atau berasal dari sumber yang diatur oleh keluarga atau teman. Jenis kendaraan yang diperlukan bergantung pada kondisi dan status pasien. Misalnya, jika pasien akan dirujuk ke fasilitas lain dalam kondisi yang mengancam jiwa, maka kendaraan yang digunakan harus dipenuhi dengan peralatan yang dapat menunjang dan menjaga kondisi kesehatan pasien selama proses transport tersebut. Akan tetapi, jika pasien yang akan diantarkan adalah pasien rawat inap yang sudah sembuh dan akan pulang ke rumahnya, maka keadaan transport yang dibutuhkan tidak memerlukan peralatan medis. Kendaraan transport milik rumah sakit harus tunduk pada peraturan perundangan yang mengatur tentang kegiatan operasionalnya, mengatur tentang kondisi, serta perawatan kendaraan. Rumah sakit mengidentifikasi kegiatan transportasi yang berisiko terkena infeksi dan menentukan strategi untuk mengurangi risiko infeksi. Bila alat transportasi yang digunakan terkontaminasi cairan tubuh pasien atau pasien dengan penyakit menular, harus dilakukan proses dekontaminasi. Selain itu juga, persediaan obat dan perbekalan medis yang harus tersedia dalam kendaraan itu tergantung pada pasien yang dibawa. Misalnya, membawa pasien yang usia lanjut atau geriatri dari unit rawat jalan pulang ke rumahnya sangat berbeda dengan jika harus transfer pasien dengan penyakit menular atau transfer pasien luka bakar ke rumah sakit lain. Lalu, jika rumah sakit membuat kontrak layanan transportasi, maka rumah sakit harus dapat menjamin bahwa kontraktor harus memenuhi standar mutu dan keselamatan pasien dan juga kendaraan. Jika layanan transport diberikan oleh Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan, atau juga dari perusahaan asuransi atau organisasi lain yang tidak berada dalam pengawasan rumah sakit, maka rumah sakit perlu memberikan masukan tentang keselamatan dan mutu transport untuk memperbaiki kinerja penyedia pelayanan transport. Dalam semua hal, rumah sakit melakukan evaluasi terhadap mutu dan keselamatan pelayanan transportasi. Hal ini termasuk penerimaan, evaluasi, dan tindak lanjut keluhan terkait pelayanan transportasi. Kendaraan transport juga di sini harus dilengkapi dengan media audio atau video Islami seperti murotal, doa, dan kalimat thayyibah. Cukup sekian untuk perkuliahan pada hari ini. Berikut merupakan referensi yang digunakan pada perkuliahan ini. Akhir kata, saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, bisa ditanyakan melalui forum diskusi yang ada di e-kuliah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa untuk perkuliahan di pekan berikutnya.